Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Demikianlah pula kami telah menjadikan kalian, maksudnya umat Islam, umat pertengahan, agar kelak kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kami tidak menetapkan kiblat ke Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang Rasul. Sungguh pemindahan kiblat itu amat sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan agama Islam, di mana agama Islam Allah Subhanahu wa taala telah jadikan menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan. Maksudnya pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani, karena terkadang satu sisi Nasrani itu melampau dalam agamanya. Yahudi pula terkadang meremehkan kepada agamanya. Makanya kemudian kita berusaha tengah-tengah di antara dua agama ini, baik di antara ekstrimnya orang-orang Nasrani ataupun meremehkannya orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu juga Islam ini juga agama yang tengah-tengah di dalam agama itu sendiri. Perhatikan beberapa dalil yang menopang ayat ini. Pertama, surah Al-Fatihah.
Dalam surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7, kita senantiasa membaca dalam salat-salat kita ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang dilaknat, yang dimurkai atas mereka, dan juga bukan jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Di sini ada kalimat ghairil maghdub, ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdub di sini? Maksudnya Yahudi. Mereka al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan orang-orang yang disesatkan. Siapa orang yang disesatkan? Orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi al-maghdub dan orang-orang Nasrani al-dhallin? Karena orang-orang Yahudi itu diberikan ilmu, mereka diberikan kecerdasan, diturunkan kepada mereka Taurat, dan mereka paham dengan isi Taurat, tapi mereka tidak mau mengamalkan isinya. Orang Nasrani pula terbalik, mereka banyak tidak punya pengetahuan, tetapi mereka semangat untuk beramal. Makanya Islam tengah-tengah di antara Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak mau diamalkan, dan orang-orang Nasrani yang tidak ada pengetahuan tapi rajin beramal. Maka Islam menggabungkan antara ilmu dan amal. Itu disebut wasat, tengah-tengah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara soal zakat, Nabi SAW satu hari pernah berwasiat kepada Mu'adz ibnu Jabal saat dikirim ke Yaman. Di antara wasiatnya adalah, wahai Mu'adz, bahwa engkau nanti sampai di Yaman itu akan berjumpa dengan ahli kitab. Kemudian di ujung riwayat Rasul mengatakan, akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Habarkan kepada mereka, tentu setelah mereka memeluk Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah, maksudnya zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka dan didistribusikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mentaati dengan perkara-perkara tersebut, maka Rasul mengatakan, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati saat mengambil zakat itu. Jangan mengambil harta yang paling bernilai di antara harta zakat yang kau akan ambil itu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ketika umpamanya seseorang diamanahi oleh negara untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya, semisal kambing, sapi atau unta. Anggaplah kambing jumlahnya sudah 40, berarti setiap 40 kambing kan satu kambing dikeluarkan. Maka satu kambing yang dikeluarkan zakat itu oleh kita yang hendak mengambilnya, jangan mengambil kambing-kambing yang di situ itu paling bernilai. Umpamanya diambil pejantannya atau diambil yang paling bagus di antara 40 kambing itu. Tetapi tidak
mengambil juga kambing-kambing yang belum cukup usia zakatnya. Kambing-kambing kurus, sakit dan begitu seterusnya. Tapi ambillah yang pertengahan, itu maksudnya. Ya. Sampai dalam mengambil zakat saja Islam mengajarkan pertengahan, tidak mengambil yang jelek, tidak pula mengambil yang paling bagus. Ambillah yang tengah-tengah. Ini contoh bahwa Islam itu adalah agama wasat, agama moderat, tengah-tengah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang ketiga bicara soal infak dalam surah Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka hendak menginfakkan hartanya, maka mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir, dan mereka tengah-tengah di antara keduanya. Artinya tidak jor-joran saat berinfak, akhirnya kemudian sampai ataupun di atas kebutuhannya. Ketika kita butuh akhirnya uangnya habis karena diinfakkan. Ataupun tidak pelit gitu ya. Hartanya banyak tapi infaknya sedikit. Tapi kalau bisa tengah-tengah, makanya Allah mengatakan wa kana baina dzalika qawama. Tapi ambillah yang tengah-tengah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini juga Al-Furqan ayat 67 juga mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama wasat, agama tengah-tengah. Di antara kelompok-kelompok yang ekstrim berlebihan ataupun kelompok-kelompok yang meremehkan. Itulah kaidah Islam harus dipahami, bahwa agama Islam itu dinul wasatiyah atau din al-i'tidal, pertengahan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwa agama ini memang sangat menjauh dari dua perkara itu, kita lihat beberapa riwayat. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah marah kepada beberapa orang yang datang menemui dia tetapi tidak berjumpa dengan dia, malah kemudian berjumpa dengan istri-istrinya. Lah 3 orang ini bertanya soal ibadahnya Nabi. Ibadahnya Nabi itu di rumah seperti apa sih? Ya, yang tahu kan istrinya. Makanya mereka bertanya kepada istri-istri Nabi. Ya, istri-istri Nabi yang menjelaskan apa yang mereka lihat selama Nabi berada di giliran-giliran mereka. Tiba-tiba kemudian 3 orang ini merasa bahwa ibadahnya Nabi itu tidak banyak. Ka'annahum taqallun, kata dalam riwayat itu, seolah-olah mereka menyedikitkan ibadahnya Nabi. Ya. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya ingin berpuasa dan tidak akan pernah berbuka setiap hari. Yang satunya mengatakan, saya ingin sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan menikah dan saya akan habiskan hidup untuk ibadah. Niatnya baik gitu ya, karena ingin menghabiskan semua umurnya itu untuk ibadah, sebenarnya intinya itu. Tetapi kemudian perkara ini sampai di telinga Nabi. Nabi SAW marah dan mengatakan, sayalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takutlah kepada Allah. Tapi saya puasa, terkadang saya tidak puasa. Maksudnya puasa-puasa sunnah ya. Saya sholat malam, terkadang saya tidur. Dan saya menikahi wanita-wanita. Kemudian Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapapun yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan
kelompok. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak membenarkan orang yang mau menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kalau caranya ghulu, berlebihan, melampau dari apa yang diajarkan Nabi. Makanya kenapa satu hari Nabi SAW meminta kepada sahabat untuk mengambil kerikil-kerikil saat lempar jumrah ketika haji. Kalau tidak salah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu atau sahabat yang lainnya, saya lupa. Tapi yang jelas bahwa Rasul meminta sahabat ini untuk mengambil kerikil-kerikil kecil. Maksudnya seruas-seruas jari untuk melempar jumrah. Ya. Kemudian didatangkan batu-batu itu. Dan persis seperti yang diperintahkan Rasul. Ya, batunya seperti yang disifatkan Rasul, diambilkan batu-batu itu. Ketika itu Nabi SAW beritahu para sahabat, seperti inilah batu yang harus kalian lempar. Seperti inilah batu yang kalian lempar. Kemudian Rasul mengatakan, fa innama ahlakal ladzina qablakum al-ghulu fiddin. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu kalau sudah melampau dalam agamanya. Artinya kalau kata Rasul segini ya segini. Jangan kata Rasul segini segitu pula, kan begitu. Karena Rasul tidak suka orang itu berlebihan. Orang itu berlebihan Rasul tidak suka, apalagi dalam agama. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang berlebihan dalam agama, nanti agama yang akan mengalahkannya. Kata Nabi SAW, wa man yushaddad din illa ghalabah. Siapapun yang memperberat diri dalam agamanya, pasti agama akan mengalahkannya. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah itu tidak merasa bosan, kita yang bosan. Allah itu tidak akan bosan menerima ibadah kita. Kita yang bosan ibadah nantinya. Ketika kita berlebihan dalam ibadah, satu waktu kita akan berhenti, nggak akan kuat. Contoh ringan saja, Bu, ya. Pamannya ibu mau borong ibadah nih satu hari, mulai daripada sholat sunnahnya diborong semuanya, kemudian doa-doanya, kemudian zikir-zikirnya, kemudian semua ibadah yang diperintahkan kepada ibu-ibu borong dalam satu hari ini. Nggak akan kuat, Bu. Mana kuat? Nggak akan kuat. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sampai mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, jangan buat bid'ah, itu sudah cukup. Karena yang ada saja kita tidak bisa melakukannya. Yang tidak ada pula kita cari. Yang ada loh kita tidak bisa melakukannya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW menyukai orang-orang yang sederhana, yang tengah-tengah. Kata Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Kata Rasul, sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit, daripada banyak kemudian tumbang, gitu ya. Daripada banyak kemudian tumbang, mendingan sedikit tapi terus menerus. Pamannya sholat sunnah, ibu istiqomah di sholat malamnya, ya sudah sholat malam saja. Ya, kalau mampu menambah dengan yang lain gak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian dengan menambah yang lainnya akhirnya kemudian tidak istiqomah gitu. Karena Allah itu suka dengan istiqomahnya seorang hamba. Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, kata Rasul. Mudahkan, jangan dipersulit. Bahagiakan, jangan dibuat lari, kata Rasul. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW satu hari membagi-bagi harta ghanimah perang Hunain, tiba-tiba kemudian ada seorang laki-laki yang tidak setuju dengan pembagian itu. Namanya Dzulhuwaisirah. Dzulhuwaisirah ini atau Zuhair ibn Khurqus at-Tamimi nama aslinya, atau julukannya Dzulhuwaisirah, datang kepada Rasulullah.
dan mengatakan i'dil ya Muhammad, adillah kau Muhammad, masa kayak gini pembagiannya gitu. Maka Rasul marahlah dan mengatakan illam a'dil faman ya'dil, kalau aku tidak adil siapa yang lebih adil, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan nanti ini dari pundak orang ini, ketika Dzulkhuwaisirah sudah pergi, Rasul mengisyaratkan ke pundaknya, nanti lo dari orang ini akan keluar sebuah kaum yang semisal dia, mereka meremehkan solat kita dibandingkan solat mereka, puasa kita dibandingkan puasa mereka, baca Quran kita dibandingkan baca Quran mereka, padahal mereka baca Quran tidak sampai di tenggorokan mereka, dan mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Dan kalau kalian mendapati orang seperti itu, perangi dalam kehidupan kalian, sebab dalam memerangi mereka dapat pahala, kata Nabi. Hadis ini disyaratkan kepada siapa? Kepada Khawarij. Dan Khawarij itu agama yang ekstrim. Kenapa? Karena mereka itu mudah mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Pokoknya selain kelompok mereka sejak kafir. Ini karena ekstrim namanya. Lah Islam tidak mengenal seperti ini, ghulu dalam agama. Islam itu hanya agama pertengahan, tidak ghulu seperti itu, dan juga tidak meremehkan. Seperti namanya meremehkannya orang-orang Murji'ah. Mereka menganggap bahwa maksiat-maksiat yang kita lakukan itu tidak berpengaruh kepada iman. Jadi asal ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibu mau berzina, mau berghibah, mau berjudi, mau mabok, mau apa, enggak peduli, enggak akan bergeming keimanan kita. Enggak mungkin mempengaruhi iman maksiat itu. Nah, ini kan meremehkan agama namanya. Ya enggak mungkinlah maksiat tidak berpengaruh, pasti berpengaruh lah kan itu. Dan kita bisa rasakan kok. Kita saja kalau ibu enggak pernah jarang ngaji, jarang ketemu kawan-kawan, lama-lama futur kok. Ya, biasa mamanya ibu datang ke pengajian, kawannya juga kawan-kawan yang ngaji, sekali sebulan hilang. Kawannya dengan orang-orang yang tidak ngaji, lama-lama futur. Itu kita bisa rasakan itu. Makanya dalam pengertian iman menurut ahli sunnah itu, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman loh bertambah dan berkurang, dia bisa bertambah karena ketaatan, bisa berkurang karena kemaksiatan. Tapi orang Murji'ah mengatakan apa? Enggak, maksiat itu enggak pengaruh iman katanya. Ya, sampai kemudian mereka bukan hanya melegalkan maksiat karena bagi mereka tidak pengaruh kepada iman, yang penting 2 kalimat syahadat. Bahkan di antara mereka sampai mencari-cari dalil untuk tidak melaksanakan solat seperti solat yang kita lakukan. Mereka mengatakan solat itu yang penting eling, yang penting ingat. Inna salata li dzikri, solat itu untuk mengingat aku katanya. Berarti kalau solatnya sudah ingat, sudah eling, ya sudahlah solat dia namanya. Yang penting eling aja katanya. Nah, ini kan meremehkan. Nabi aja kayak gitu kok. Nabi loh solat sampai pecah-pecah lagi itu kakinya. Hebat mana Anda dengan Nabi? Ya. Makanya kemudian Islam berusaha tegak di tengah-tengah antar agama atau di dalam agama itu sendiri. Adapun di antara umat beragama, antara Yahudi dan Nasrani, Islam itu tengah-tengah. Ketika orang-orang Nasrani hulu kepada Isa bin Maryam, melampaui batas kepada Isa bin Maryam, dan mengatakan Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara 3 Tuhan, maka Islam tidak mengatakan seperti itu. Atau meremehkannya Yahudi kepada Isa. Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, ibunya pezina. Kan ini berseberangan tuh. Ekstrim, satunya ke kanan, satunya ke kiri kan itu. Yang satunya mengatakan Isa itu Tuhan, yang satunya mengatakan Isa itu anak zina. Nah, ini kan gimana ini menyatukan 2 pendapat ini? Yang satu melampau sekali, yang satu merendahkan sekali. Maka Islam tengah-tengah. Islam tidak mengatakan Isa itu anak zina, ibunya juga bukan pezina. Tapi Islam juga tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan, atau satu di antara 3 Tuhan, atau Tuhan itu sendiri.
tapi Isa adalah utusan Tuhan. Nah, selesai. Tengah-tengah. Jadi Islam ini berusaha wasatiyah, al-i'tidal, tengah-tengah. Ketika orang-orang Yahudi dalam bab ibadah umpamanya menilai wanita-wanita haid, bagi orang Yahudi itu najis sak badan-badannya. Makanya wanita Yahudi itu kalau istrinya haid dilarang tidur satu kamar, makan satu meja, dikurung sampai dia selesai haidnya. Nasrani pula meremehkan wanita-wanita haid itu bisa digauli, bisa hubungan suami istri. Maka Islam tengah-tengah, tidak mengatakan wanita itu badannya najis, tapi juga tidak boleh digauli. Ya boleh tidur satu kamar, bercumbu satu kamar, tapi tidak boleh digauli. Dalam arti kata digauli di sini secara hakikat hubungan suami istri. Tapi kalau digauli tanpa kemudian melakukan hubungan suami istri tidak ada masalah. Makanya Islam itu tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikian pula lah kami menjadikan kamu umat yang pertengahan, tengah-tengah, tidak melampau dan tidak meremehkan. Di masa Imam Malik rahimahullahu taala, ada orang pamitan kepada Imam Malik ingin melaksanakan haji ataupun umrah gitu. Jadi kemudian kata Imam Malik, ketika ditanya dari mana saya harus memulai mikotnya. Mikot itu artinya tempat awal menggunakan ihram. Ibu kalau umrah kemudian singgah dulu beberapa hari di kota Madinah, maka kemudian ketika hendak umrah dari Madinah ke Mekah nanti singgah di Bir Ali ataupun Dzulkhulaifah. Disitulah mikot, di mana memulai start umrah. Yang laki-laki menggunakan kain ihram, yang perempuan langsung berniat ihram. Lah kata Imam Malik, kalau engkau ingin bermikot, ya dari mikot yang ditentukan Nabi lah, di Bir Ali atau mungkin di Dzulkhulaifah sekarang kan itu. Tapi orang ini tidak, mengatakan tidak, aku ingin memulai ihram itu dari sisi kuburan Nabi. Maksudnya dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan Nabi. Kata Imam Malik, jangan kau lakukan, karena Nabi sudah menentukan mikot itu tempatnya masing-masing. Dia kekeh, ya, tidak, saya akan kain ihram saya akan saya pakai di sisi kuburan Nabi gitu. Maka Imam Malik mengatakan, akhsha alaikal fitnah, jangan, aku takut akan tertimpa fitnah kepadamu. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Imam, saya ini hanya nambah jarak saja, kan dari Masjid Nabawi ke mikot itu kan 1 jam lah kan gitu ya, hanya ditambah jarak saja, apa salahnya? Kata Imam Malik, jangan, nanti engkau akan tertimpa fitnah. Kemudian dia mengatakan, fitnah apa yang akan menimpaku, katanya. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan geram mengatakan, ya fulan, fa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka azzamta syai'an qassara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan, fitnah mana lagi yang lebih besar dibandingkan kau ini, katanya. Engkau mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan Nabi. Engkau menentukan sesuatu yang tidak ditentukan Nabi. Ini fitnah apa lagi yang lebih besar dibandingkan engkau yang seperti ini. Kemudian Imam Malik membacakan ayat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi itu, nanti ditimpakan fitnah atau azab yang pedih. Lihat bagaimana Imam Malik mengajarkan kepada laki-laki ini, jangan ekstrim dalam agama. Ya, cukuplah yang dicontohkan Nabi, jangan buat-buat gitu maksudnya. Kata Nabi, mikot di tempatnya, sudah di situ. Malah kemudian mau pula mikot yang tidak pernah ditentukan Nabi kan. Makanya Imam Malik marah. Nah, dari sini Imam Malik mengajarkan bahwa Islam itu agama pertengahan. Jangan melampau,
ya. Karena bagaimanapun hancurnya umat sebelum Islam itu karena al-ghulu fiddin, mereka melampau dalam agama. Kemudian Allah mengatakan setelah menjelaskan bahwa umat Islam ini adalah umat pertengahan, apa faedahnya? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya engkau akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nuh akan dipanggil di hadapan Allah. Kemudian dipanggil juga semua umatnya. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh, "Ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umatmu?" Kata Nuh, "Sudah ya Rabb." Maka Allah kemudian berbalik tanya kepada umatnya dan mengatakan, "Hei umat Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahku kepada kalian?" Maka tiba-tiba umatnya Nuh mengatakan, "Tidak ya Rabb, Nuh berdusta," katanya. Kemudian Allah mengatakan, "Lihat Nuh, engkau belum menyampaikan risalahku karena umatmu menganggap engkau berdusta. Kalau memang engkau telah menyampaikan risalahku kepada mereka, mana buktinya dan mana saksinya?" Maka Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ada, aku memiliki saksi." Kemudian Nabi Nuh menunjuk umat Nabi SAW yang ada di situ. "Ah, itulah saksiku," katanya. Umat Nabi SAW, kita-kita ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil saksi itu. Kita-kita akan dipanggil karena kita akan jadi saksi bagi Nuh dan juga umatnya. Maka Allah akan mengatakan kepada kita, "Apakah kalian bersedia bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada mereka?" Maka kita katakan, "Ya Rabb." Kemudian Allah mengatakan, "Bagaimana mungkin kalian bersaksi? Sementara saat Nuh menyampaikan risalahnya kepada umatnya, kalian tidak hidup di zaman itu." Namanya saksi itu menyaksikan. Lah kalian tidak menyaksikan, usia Nuh dengan kalian saja enggak ketemu, kok bisa jadi saksi? Logikanya kan begitu. Maka kemudian umat Islam yang menjadi saksi akan kebenaran Nuh alaihi salam menyampaikan risalah Allah kepada umatnya mengatakan, "Ya Rabb," yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah itu engkau sendiri. Engkau sendiri yang menyampaikan, Nuh menyampaikan risalah. Dari mana informasinya? Dari Al-Quran. Kami hanya membaca Quran, dan Quran itu kalam Allah. Artinya yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah itu adalah Allah sendiri dalam Quran, kan? Makanya kami siap bersaksi karena yang mengatakan Nuh menyampaikan engkau sendiri. Maka Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapan kita dan ucapan Nuh dan mendustakan kaumnya. Berarti kita ini akan menjadi saksi pertengahan antara Nuh dan umatnya. Tengah-tengah kita. Ya, kita akan menyampaikan kepada Allah tentang kebenaran Nuh. Bukan hanya Nuh saja, semua para nabi akan didatangkan dengan umatnya. Nabi Saleh dengan umatnya, Nabi Syuaib dengan umatnya, semua para nabi, dan kita yang akan menjadi saksi di situ. Kita yang akan menjadi saksi tentang kebenaran para nabi yang sudah menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Dan ini keistimewaan umat Islam. Umat Islam ini sangat istimewa sekali pada hari kiamat karena akan jadi saksi. Beruntunglah menjadi umat Islam itu, karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dengan menjadi saksi bagi para nabi dan umatnya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yakunar rasul 'alaikum syahida." Dan juga agar Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi atas perbuatan kalian. Satu hari Nabi SAW pernah memanggil Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini kunyahnya Ummi Abdin, ibnu Ummi Abdin, yang memiliki suara emas ketika membaca Quran.
Karena senangnya Rasul dengan suara Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud ini. Karena satu hari Nabi dan Abu Bakar sedang berjalan di samping Masjid Nabawi. Rasul, Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud ini sedang membaca Quran dan suaranya sangat indah sekali. Sampai terhenti Rasul, kemudian menghentikan langkah Umar dan Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan kepada kedua sahabat mulia ini, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kalau kalian man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala ibnu ummi abdin, kata Rasul. Kalau kalian berdua ingin mendengar suara Al-Quran saat pertama diturunkan kepadaku, kau dengarkan suara ibnu ummi abdin itu. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Seolah-olah Rasul ingin apa? Ingin katakan suaranya sejajar dengan Jibril. Seolah Rasul ingin katakan seperti itu. Jadi satu hari Nabi SAW memanggil nih Ibnu Ummi Abdin yang punya suara yang indah saat baca Quran, Abdullah bin Mas'ud, dan mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud heran dan mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wal Qur'anu unzila ilaika, haruskah saya membaca Quran sementara Quran kan turun kepadamu wahai Rasul? Kata Rasul, sudah, baca saja. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat itu saksi dan engkau yang akan menjadi saksi bagi mereka. Maka Rasul SAW langsung menangis dan mengatakan, hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat kedua mata Rasul mengeluarkan air mata dan membasahi janggutnya. Karena ketika kemudian menyinggung soal saksi pada hari kiamat, teramat sangat berat bagi Rasul. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kalau seandainya kami datangkan tiap-tiap umat itu menjadi saksi-saksi dan engkau yang akan menjadi saksi bagi mereka. Menunjukkan bahwa Nabi SAW akan menjadi saksi pada hari kiamat, baik kepada kita atau kepada seluruh umat-umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Kemudian Allah mengatakan, kami tidak menetapkan kiblat, maksudnya Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya. Nabi SAW berkiblat berapa tahun ke Baitul Maqdis? 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 16 bulan. Atau dengan kata lain 4 tahun 6 bulan lah kan itu. Enggak sampai ya. 3 tahun di kota Mekah, 16 bulan di kota Madinah. Ya senangnya 3 tahun 16 bulan. 3 tahun di Mekah sebelum hijrah, 16 bulan di Madinah. Itu selama itu Nabi SAW menjadikan Baitul Maqdis itu kiblat. Jadi sebelum hijrah saja sudah menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Rasul hijrah menghadap Baitul Maqdis lagi selama 6 bulan. Baru setelah itu ada peralihan kiblat. Dari sini kita tahu Baitul Maqdis ini adalah sangat bersejarah bagi umat Islam, karena pernah menjadi kiblat. Bahkan Nabi SAW pernah diisrakan dari Mekah sampai ke Palestina dan berakhir di Baitul Maqdis. Kemudian memulai dengan peristiwa Mi'raj juga dari Baitul Maqdis, akhir daripada Mi'raj di Baitul Maqdis juga, dan mengimami para nabi. Seolah-olah Allah ingin katakan ketika Nabi menjadi imam para nabi, seolah-olah kalau boleh kita katakan
para nabi itu ingin mewariskan bahwa Baitul Maqdis itu milik Nabi dan umatnya, karena dia yang mengimami semua para nabi itu. Mewariskan, karena siapa lagi pewaris para nabi kan? Kan nabi yang terakhir masalahnya. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kata Rasulullah, nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Berarti ketika Rasul menjadi imam di belakangnya para nabi, seolah-olah para nabi mengatakan, ya Muhammad, engkaulah nabi terakhir, maka inilah masjid yang kami wariskan kepada dan kepada umatmu. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid warisan, dan umat Islam yang memilikinya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian di sini kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan sesiapa yang berbalik ke belakang. Kemarin kita sudah jelaskan minggu yang lalu tentang peralihan kiblat kan. Jadi ketika tiba-tiba kemudian setelah 16 bulan Rasul di Madinah, kemudian Nabi SAW terus memandang ke langit. Akhirnya kemudian turunlah ayat soal pemalingan kiblat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ketika itu para sahabat merasa berat. Apalagi kemudian isu-isu orang Yahudi. Orang Yahudi makin bencilah. Awalnya Yahudi sudah senang kiblatnya sama, bahwa kiblat mereka adalah kiblat kita. Tiba-tiba kemudian dipalingkan. Maka orang Yahudi mulai kemudian memburuk-burukan Nabi dan Islam, dan mengatakan ajaran apalah katanya. Kok bentar-bentar ngadep sana solatnya, bentar-bentar ngadep sini, kok nggak istiqomah sekali agama Muhammad ini. Nah, mulai kemudian diburuk-burukan oleh orang-orang Yahudi. Belum lagi orang-orang munafik. Makin lagi orang-orang munafik menjelek-jelekan Nabi dan mengatakan ini main-main Muhammad ini katanya. Dalam urusan ibadah dia sudah main-main katanya, menukar-nukarkan kiblat. Nah, mulai orang-orang munafik istihza, merendahkan Nabi dan juga para sahabat. Lah sementara di satu sisi orang-orang musyrik yang ada di Mekah ketika mendengar bahwa kiblat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diarahkan ke Baitullah Al-Haram, mereka menyangka tuh, tengok Muhammad sudah balik ke agamanya katanya. Bentar lagi dia akan meninggalkan Islam dan menyembah berhala lagi katanya. Karena sudah kiblatnya dibalikan ke Mekah, tidak ke Baitul Maqdis lagi. Jadi memang jadi polemik itu gara-gara pemindahan kiblat itu. Jadi ini berat para sahabat, karena apa? Karena banyak pukulan. Dijelek-jelekan Yahudi, dijelek-jelekan munafik, dijelek-jelekan musyrik. Berat akhirnya untuk memalingkan kiblat itu, berat sekali. Makanya di sini Allah mengatakan, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang Rasul. Sungguh pemindahan kiblat itu berat, sangat berat, kecuali orang-orang yang telah diberikan petunjuk Allah. Tapi lama-lama akhirnya ya terbiasa gitu ya. Mereka pun menghadap Baitullah Al-Haram, alhamdulillah sampai hari ini. Baitul Haram menjadi kiblat kita kaum muslimin, dan itulah kiblat terbaik dibandingkan kiblat yang lainnya. Allah pilihkan kiblat terbaik kepada kita. Yang tadinya ke Baitul Maqdis, Allah berikan kepada Masjidil Haram, dan Haram adalah kiblat terbaik. Karena bagaimanapun dari segi keutamaan kan berbeda. Orang solat di Masjidil Haram saja, satu kali solat berapa lipatannya? 100.000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Ibu solat di Masjid Nabawi satu kali itu sama dengan 1.000 solat di Al-Qadiri. Tapi kalau Aqsa ini ada yang mengatakan 500. Walaupun hadis yang 500 ini dilemahkan oleh Syekh Albani, dan yang sahih adalah
1/4 dari keutamaan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi 1000, kalau diambil 1/4-nya berarti 250 kali sholat. Itu yang sahih. Ya, jadi sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 250 kali sholat. Riwayat yang sahih. Tapi riwayat yang lemah 500 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian Allah tutup, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksudnya? Di sini ada kisah. Jadi para sahabat yang ada di Kuba, mereka tidak mendengar bahwa pengalian kiblat itu sudah sejak asar semalam. Mereka tidak sampai berita itu sampai subuh. Mereka sholat subuh di Kuba tuh. Jadi para sahabat Nabi SAW itu sudah mendapatkan satu rakaat subuh. Mereka tidak tahu karena tidak ada informasi peralihan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, ke Baitul Haram itu tidak sampai informasi ke orang-orang yang ada di Kuba. Dan orang yang diutus oleh Rasul untuk memberitahu belum sampai. Sampainya itu di waktu subuh, ketika sahabat sudah dapat satu rakaat. Ketika sahabat masuk ke rakaat kedua, posisi mereka sedang ruku. Tiba-tiba kemudian utusan Nabi ini memberitahu kepada para sahabat yang ada di Kuba, ala wa innal qiblata qad surrifat. Ingat, kiblat sudah dipalingkan ke haram, sudah tidak ke Baitul Maqdis lagi. Mereka sedang sholat, tiba-tiba ada teriakan seperti itu, dan posisi mereka sedang ruku masalahnya. Maka subhanallah langsung berputar 180 derajat. Karena kan masalahnya antara Baitul Maqdis dengan haram ini pantat-pantatan kan bahasa kitanya ya. Yang satu ngarah sana, yang satu ngarah sana. Jadi kalau ngadap ke sana belakangi sana, kalau ngarah ke sana belakangi sana, kan begitu. Makanya berputar 180 derajat tuh ketika ruku mereka itu. Langsung putar gini ya di rakaat keduanya. Sehingga ketika selesai sholat, sahabat berat, cemana ya tadi rakaat pertama kita ngadap ke Baitul Maqdis, rakaat kedua ngadap ke Baitul Haram, padahal perintahnya sudah sejak semalam katanya kan. Bimbanglah para sahabat ini. Akhirnya kemudian mereka mempertanyakan soal rakaat pertama yang menghadap Baitul Maqdis, bukan soal rakaat kedua yang ke Haram, kan sudah jelas ke Haram. Ini rakaat pertama cemana nih? Berpahala enggak kami? Sah enggak? Dan begitu seterusnya. Maka Allah turunkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Iman di sini artinya salat. Ya, iman dalam ayat ini artinya salat. Jadi terjemahannya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum artinya sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Artinya rakaat pertama tetap diterima sebagaimana juga rakaat kedua. Baru Allah tutup ayatnya, innallaha binnasi la raufur rahim. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Wallahu a'lam.